Selamat pagi adik-adik semuanya, senang bertemu kembali. Pagi ini kita akan belajar mengenai akut coronary syndrome. Ini bagian yang paling penting di penyakit jantung koroner. Nanti kita akan belajar mengenai apa itu akut coronary syndrome, apa keluhannya, bagaimana pembagiannya, bagaimana mendiagnosanya, dan kalau masih sempat kita akan belajar mengenai bagaimana penata laksanaan dari penyakit jantung koroner. Sebelum kita lanjut, apakah adik-adik sudah pernah tahu mengenai akut coronary syndrome? Mas Bayu? Pernah dokter, penyakit yang berbahaya dan dapat menyebabkan kematian mendadak. Oke, bagus pertanyaannya. Mbak Itin? Kayaknya ACS itu juga harus ditangani dengan cepat ya dok, biar bisa diselamatkan. Oke, bagus jawabannya ya. Baik, kita akan lanjutkan dulu. Nah, kita tahu itu ini adalah penyakit jantung koroner ya. Jadi kita lihat di situ itu pembuluh koronernya, dan kalau ada penyempitan di koronernya itu, aliran darah ke jantung itu akan menurun, maka itulah yang menyebabkan terjadinya nanti akut coronary syndrome. Nah, apa keluhannya? Nah, keluhannya adalah nyeri dada yang spesifik. Ya, ingat ya, nyeri dada seperti ditekan benda berat. Aduh, sakit! Nah, perhatikan, dia sering membuat tangannya di tengah. Ya, jadi tidak bisa diidentifikasi, tidak bisa dilokalisir. Ya, sakit banget, bisa seperti tertindih benda berat. Ya, bisa seperti dicengkram panas, tembus ke belakang, bisa seperti dicekik, bisa menjalar ke lengan, bisa disertai mual muntah, ya, bisa disertai pingsan, bahkan bisa terjadi meninggal mendadak. Dan biasanya keluhannya itu lebih daripada 20 menit. Kalau lebih daripada 20 menit berjam-jam belum ditangani, itu yang menyebabkan terjadinya henti jantung dan meninggal mendadak. Ya, baik. Bagaimana pembagiannya? Nah, pembagiannya adalah ada 3 yang masuk akut coronary syndrome itu. Yang pertama adalah ST elevasi miokard infarct. Nah, itu ST elevasi, gambaran ECG-nya nanti saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah non ST elevasi, ECG-nya bisa normal atau bisa terjadi ST depresi. Dan ingat, enzim jantungnya meningkat. Itu yang diingat ya, jangan lupa. Nah, itu yang membedakan dengan unstable angina. Dia enzim jantungnya normal, ECG-nya bisa normal, bisa terjadi ST depresi. Baik. Nah, selanjutnya, bagaimana sebenarnya mendiagnosa penyakit jantung koroner ini? Yang pertama, klinis, ya, nyeri dada yang khas seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Yang kedua, elektrokardiografi. Jadi ini tadi ST elevasi, lihat ya, ST elevasi, ya, ini ST depresi, lihat di sini. Ini yang harus diketahui oleh adik-adik semua. Dan yang ketiga adalah laboratorium. Jadi terjadi peningkatan enzim jantung, yaitu CKMB troponin atau HS troponin. Kemudian treadmill test, kalau ini untuk chronic coronary syndrome. Nah, kalau akut coronary syndrome ini bisa kita lakukan CT scan jantung. Adik-adik bisa lihat ini langsung anatomi koronernya, dan bisa kita lihat penyempitan berapa persen di jantung koronernya. Dan yang terakhir, pemeriksaan terakhir adalah kateterisasi jantung atau angiografi koroner. Kita lihat di sini hasilnya, adik-adik lihat ini jantung koronernya, langsung kita lihat ya, secara langsung ini kateternya masuk, dan kita lihat di sini aliran di sini berhenti, stop. Ini berarti terjadi sumbatan di jantung koronernya, ini masuk STEMI ya. Kalau sudah terjadi begini, harus dilakukan satu tindakan segera. Begitu ya. Baik, adik-adik sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dokter, Ya. saya izin tanya. Mbak Liv, ya. Ya, saudara saya itu ketika aktivitas, dia itu dadanya terasa nyeri dokter. Tapi ketika dia istirahat, dadanya udah nggak nyeri lagi. Nah, itu apa termasuk akut coronary syndrome ya dok? Baik, pertanyaannya bagus sekali, dan ini yang sering terjadi di masyarakat ya. Nah, kalau dia masih bisa nyeri dadanya berhenti, kalau istirahat atau dikasih obat di bawah lidah begitu, itu tidak termasuk akut coronary syndrome.
Ingat ya, kalau akut coronary syndrome itu harus terus menerus lebih 20 menit. Ini kalau cuma nyeri 10 menit berhenti istirahat, kemudian dikasih obat berhenti, nyeri dadanya berhenti, itu tidak termasuk. Tetapi ingat, itu kemungkinan besar sudah masuk ke jantung koroner ya, dan harus pemeriksaan lanjutan EKG atau bisa dilakukan treadmill test atau CT scan, begitu ya Mbak Alif ya. Oke, masih ada pertanyaan? Oke Mbak Nabila. Maaf, jadi ditanya. Dia jujur belum paham tentang STEMI sama instabil angina, dokter. Apakah secara klinis dan laboratoriumnya itu sama atau ada hal yang berbeda, dokter? Oke, ini juga pertanyaan yang bagus ya, dan sering sekali dokter-dokter juga selalu bingung. Jadi ingat, klinisnya itu hampir sama, walaupun sering sekali kalau non-STEMI itu keluhannya sudah lebih berat, berjam-jam. Ya, unstable itu mungkin setengah jam, 1 jam, bisa berhenti, bisa naik lagi begitu, karena sudah mulai ada sumbatan walaupun tidak total. Dan ingat, enzim jantungnya harus meningkat. Itu yang membedakan dengan unstable angina ya. Baik, adik-adik saya akan bertanya kepada adik-adik, mudah-mudahan kalian cukup mengerti. Kalau seorang pasien ya nyeri dada berat sekali, terus ECG-nya ST elevasi, oke ya, ST elevasi, terus apakah kita bisa lakukan kateterisasi jantung angiografi atau ada pemeriksaan CT scan dulu? Bagaimana Mbak Siti? Bisa langsung dok, biar cepat penanganannya. Bisa langsung di kateter ya, biar cepat penanganannya. Oke. Tahu kira-kira penanganannya? Mungkin pas samping apa-apa. Oke, pintar, bagus ya. Baik. Mungkin Mbak Ana? Kalau enggak ada enggak dengan CT scan aja dulu dok, karena kan mungkin biaya ya, karena kalau untuk pas kateter itu. Oke, bagus. Oke, baik. Jadi gini, kalau sebenarnya kalau ST elevasi itu harus lebih baik langsung di kateter. Tapi betul juga kadang-kadang pasien itu enggak ada dana dokter, atau kadang-kadang enggak ada sakitnya sebelumnya, CT scan aja dulu. Sudah. Tapi memang kalau unstable sama non-STEMI tetap masih bisa dilakukan CT scan. Kalau non-STEMI kalau mau langsung kateter pun apa-apa. Ya. Baik, adik-adik semua, saya kira kalian cukup banyak mengerti. Sampai di sini dulu pembicaraan kita. Dan hari ini ya kita sudah belajar mengenai apa itu akut coronary syndrome, klinisnya apa, bagaimana pembagiannya, kemudian bagaimana mendiagnosanya. Don't forget like, share and subscribe.